Yo, welcome teman-teman, selamat datang kembali bersama saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang mistis yang ada di Gunung Salak. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video baru kalian tidak ketinggalan. Langsung saja, inilah video yang akan membuat kalian ketakutan. Bagi sebagian anak muda ataupun orang dewasa, mendaki gunung ini adalah aktivitas atau hobi yang sangat disenangi. Karena banyak sekali tantangan-tantangan, rintangan yang harus dilalui oleh pendaki gunung untuk mendapatkan suasana alam dan untuk refreshing. Salah satu spot pendakian gunung yang banyak diminati oleh pendaki yaitu Gunung Salak. Karena keindahan alam dari Gunung Salak ini sangatlah bagus. Tapi di balik keindahan alam Gunung Salak, ternyata Gunung Salak menyimpan cerita mistis. Cerita mistis dari dulu sampai sekarang itu ada beragam teman-teman. Dan juga sudah sempat terbukti oleh pendaki-pendaki gunung yang lain. Jadi konon katanya di Gunung Salak ini ada juga larangan yang kalau dilanggar itu bisa berakibat hilang arah atau enggak sampai kematian. Langsung saja kita akan membahas apa saja cerita mistis yang ada di Gunung Salak dan apa saja larangan yang tidak boleh dilanggar. 1. Terdapat kerajaan gaib. Jadi, konon katanya di Gunung Salak ini terdapat kerajaan gaib Pajajaran. Ya, teman-teman. Memang kerajaan Pajajaran ini pada zaman dahulu beneran ada di tahun 1030 Masehi, teman-teman. Dan warga di sana masih mempercayai bahwa kerajaan Pajajaran ini masih menjadi kerajaan gaib dan penghuni-penghuni di dalam kerajaan ini masih berkeliaran di sekitaran Gunung Salak, termaksud rajanya yaitu Prabu Siliwangi. Yang kedua, memiliki kekuatan magnetik yang kuat. Cerita mistis Gunung Salak selanjutnya dipercayai memiliki kekuatan magnetik yang cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kejadian pesawat hilang. Banyak juga terjadi kecelakaan pesawat. Salah satu kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di area Gunung Salak yaitu kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di tahun 2012. Kecelakaan pesawat ini menewaskan sekitaran 45 warga negara Indonesia dan warga negara asing. Ya, saya sempat nonton di berita ya waktu itu, tapi waktu itu saya masih kecil. 3. Harta karun yang terkubur di Gunung Salak. Cerita mistis Gunung Salak yang beredar selanjutnya, di kawasan Gunung Salak ada harta karun yang terkubur pada zaman Belanda. Konon katanya, Belanda dulu mengubur kekayaan mereka di Gunung Salak agar pihak Jepang yang masuk ke Indonesia setelah Belanda tidak merampas harta tersebut. Wow, itu kalau sampai ditemukan, bisa kayak mendadak ya teman-teman. Jadi cerita tersebut ramai diperbincangkan oleh masyarakat, terutama yang tinggal di kaki Gunung Salak. Dan akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencari harta karun di Gunung Salak. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan mereka hanya menemukan mayat Belanda yang tewas di sana. Oh, ternyata Gunung Salak ini juga menjadi medan tempur teman-teman ya.
antara pejuang Indonesia dan penjajah Belanda, teman-teman. 4. Suara gamelan. Jika Anda mendaki ke arah puncak Gunung Salak, terdapat cerita mistis Gunung Salak, yaitu mendengar suara gamelan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya cerita dari masyarakat yang menyebutkan bahwa para pendaki Gunung Salak mendengar suara gamelan yang entah berasal dari mana. Biasanya para pendaki mendengar suara gamelan tersebut akan tertarik untuk mencari sumber suaranya, dan berujung pendaki tersebut hilang dan sulit ditemukan oleh tim SAR. Para pendaki biasanya terhipnotis untuk mengikuti suara gamelan tersebut. Ngeri juga, teman-teman. Ya, jadi ini buat siapa tahu ada pendaki yang ingin mendaki ke Gunung Salak. Tolong, kalau misalnya Anda mendengar suara gamelan, jangan diikutin, ya. Karena ini sangat fatal. Ya, inilah tradisi dan pantangan di Gunung Salak. Serentahun. Tradisi serentahun sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat di ketinggian 1.200 meter dan tepat berada di sisi timur Gunung Salak. Tujuan dari adanya tradisi atau perayaan serentahun ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat untuk hasil panen yang didapat. Jadi masyarakat ini masih membuat kayak sesajian begitu untuk mengungkapkan rasa syukur mereka dari panen atau hasil alam yang mereka dapat. 2. Pantangan buah salak. Cerita mistis Gunung Salak diperkuat dengan adanya pantangan menyebut atau menanyakan tentang buah salak. Nama Gunung Salak diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu salaka yang memiliki arti perak. Baru tahu juga. Meskipun asal-usul nama gunung ini tidak ada kaitannya dengan buah salak, para pendaki tetap tidak boleh menyebut buah salak atau membahas hal yang berkaitan dengan buah salak. Hal ini dianggap sebuah kesombongan dan pendaki yang menyebut buah salak akan sulit untuk sampai ke puncak. Selama kalian ingin mendaki Gunung Salak, jangan coba-coba untuk bercerita atau membahas tentang buah salak. Pantangan memetik buah anggrek. Pantangan selanjutnya yaitu para pendaki dilarang untuk memetik buah anggrek. Anggrek yang berada di Gunung Salak memang cukup menarik perhatian, namun masyarakat di sana percaya bahwa buah anggrek merupakan tanaman yang dimiliki oleh para makhluk gaib di Gunung Salak. Cerita mistis Gunung Salak cukup terkenal, ada banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar dan para pendaki yang sudah menjelajahinya. Terlepas bahwa cerita tersebut merupakan mitos atau fakta, ya kurang tahu juga. Tapi teman-teman, saya pernah dengar cerita, konon katanya ada peraturan di Gunung Salak ini yang menyatakan bahwa orang yang naik Gunung Salak ini, yang mendaki di Gunung Salak ini tidak boleh ganjil, teman-teman. Mereka harus genap. Nah, disinilah ceritanya ya. Ada beberapa pemuda yang naik gunung, mereka berjumlah 7 orang, teman-teman. Tapi yang pulang tinggal 6 orang karena yang satunya ini bandel. Kan dibilangin gak boleh mendaki dengan jumlah orang yang ganjil, harus genap. Dan ternyata di saat mereka mau mendaki itu, satu teman mereka itu sakit. Karena sebenarnya mereka mau perginya 8 orang, teman-teman. Tapi karena satunya sakit, terus yang temannya satu ini gak mau dengar ya, gak mau kayak, ya udahlah, pergi aja lah gitu. Kan gak apa-apa kan, nanti juga ketemu pendaki lain, kita bareng aja gitu. Terus mereka pun pergi. Singkat cerita nih, mereka bertemu dengan tiga orang yang mereka gak kenal, teman-teman. Dan mereka pun saling sapa. Nah, karena yang bertemu mereka ini juga ganjil, jadi mereka ya mutusin buat bareng aja gitu. Kan sebelah 3, sebelah 7, jadi kita gabung aja gitu. Nah, ini singkat cerita lagi, ternyata yang
mereka temui 3 orang ini adalah korban sebelumnya yang mereka berani naik gunung dengan jumlah orang yang ganjil. Dan akhirnya mereka pulang cuman tinggal ber-6 orang. Yang satunya sampai sekarang katanya tidak ditemukan. Nah, kemanakah satu orang itu? Mungkin segini dulu video saya tentang pembahasan Gunung Salak, teman-teman. Buat kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video baru kalian tidak ketinggalan, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga Anda dihantui.